कैसे हो? Film dimulai dengan memperlihatkan kereta yang sedang melaju. Di dalamnya sekumpulan anak laki-laki bermain kartu dan anak perempuan bernyanyi sambil menari. Salah satu di antara anak perempuan itu bernama Insia. Dia memiliki suara yang merdu dan pandai bermain gitar. Cintan, anak laki-laki yang menyukai Insia, memberikan brosur kompetisi bernyanyi antar sekolah. Sampai di stasiun, ibunya menjemput. Melihat ibunya memakai kacamata, Insia bertanya, "Kenapa dengan matamu?" Ibunya berbohong dengan mengatakan bahwa dia terbentur pintu lemari dan dia mengakui kalau dia bodoh hingga bisa terbentur. Insia membenarkan jika ibunya memang bodoh. Ketika dibajai, Insia melihat mata ibunya yang lebam akibat dari pukulan ayahnya. Malam hari, Insia melihat acara ajang pemilihan bakat di televisi. Setelah seorang anak laki-laki tampil, saatnya penilaian juri. Monali Thakur memberikan angka 10 untuk keimutan anak itu, tapi Sakti Kumar tidak setuju karena ini merupakan ajang menyanyi, bukan menilai keimutan. Sakti Kumar mengatakan kalau Monali tidak berguna. Dia juga menghina anak laki-laki itu dan menyuruhnya keluar. Sakti Kumar terkenal dengan sifatnya yang kasar dan suka marah hingga istrinya meninggalkannya. Insia dan ibunya juga melihat acara penghargaan di televisi. Ibunya bertanya kepada Insia siapakah yang akan memenangkan penghargaan pencipta lagu terbaik. Menurut Insia, Sakti Kumar akan memenangkan penghargaan itu. Tapi menurut ibunya, dia tidak akan memenangkan penghargaan itu karena dia belum pernah sekalipun mendapatkan penghargaan. Dulu lagunya memang bagus, tapi sekarang tidak. Kemudian mereka taruhan untuk menebak pemenang penghargaan penyanyi terbaik perempuan. Yang menang boleh minta apa saja. Ternyata tebakan Insia benar, pemenangnya adalah Monali Thakur. Insia mengutarakan keinginannya mengikuti kompetisi menyanyi antar sekolah. Jika menang, hadiahnya laptop dan internet 1 tahun gratis. Ibunya menjawab boleh, tapi ayahnya tidak boleh tahu. Insia menambahkan jika dia lolos seleksi, dia harus pergi ke Mumbai. Mendengar itu, ibunya tidak mengizinkan karena ayahnya tidak akan mengizinkan. Ayahnya selalu mengancam akan mematahkan gitar Insia dari dulu. Insia sangat kecewa dan sedih, tapi ibunya kemudian memberitahu, minta izinlah kepada ayah ketika sedang makan malam. Ketika Insia terlelap, ayahnya pulang dari kerja, dia terbangun. Ibunya memberikan makan malam. Ketika Insia hendak berbicara mengenai kompetisi itu, ayahnya berbicara kalau makanannya kurang garam. Ibunya cepat-cepat minta maaf dan memberikan garam, tapi ayahnya malah marah. Insia berusaha untuk berbicara kepada ayahnya mengenai kompetisi itu, tapi sebelum Insia berbicara, ayahnya bertanya kepada ibunya apakah dia sudah menyiapkan koper untuknya. Ayah Insia akan melakukan perjalanan bisnis ke Riyadh esok hari. Ternyata ibunya lupa untuk menyiapkan koper. Marah, ayah Insia membanting piring yang dipegang ibu Insia sambil berbicara kasar. Melihat itu, Insia mengurungkan niatnya. Dia langsung membersihkan tumpahan makanan dengan brosur kompetisi. Setelah ayahnya tertidur, ibunya menyiapkan koper. Kemudian menghampiri Insia yang sedang melihat televisi. Insia meminta ibunya untuk meninggalkan ayahnya karena dia bukan suami yang baik. Ibunya tidak bisa meninggalkan ayahnya karena dia khawatir tidak ada yang menafkahi mereka dan membiayai sekolah. Insia menjawab dia bisa mengurus semuanya. Insia hanya meminta ibunya untuk percaya padanya. Dia juga meminta ibunya untuk berjanji padanya jika rencananya berhasil, dia harus meninggalkan ayahnya. Karena Insia memaksa, ibunya pun menyetujui, kemudian mereka berpelukan. Keesokannya, sepulang dari sekolah, ibunya memberikan sebuah kejutan. Insia tidak sabar untuk membuka hadiahnya. Ternyata isinya laptop yang dia inginkan. Insia sangat senang kemudian bertanya berapa harganya. Ibunya tidak ingin memberitahu. Ibunya menyesal tidak memberi garam pada makanan ayahnya tadi malam, jadi Insia tidak bisa mengikuti kompetisi dan memenangkan hadiah laptop. Insia berterima kasih sambil memeluk ibunya. Mulai saat itu mereka suka melihat video-video di YouTube.
menari, bernyanyi, melihat bintang, dan mencoba resep masakan. Mereka juga suka melihat film bersama. Dia juga melihat Facebook Cintan. Suatu malam, Insia melihat video musik di YouTube. Dia melihat view penyanyi itu sangat banyak. Tiba-tiba dia mendapatkan ide. Insia mencoba untuk membuat video tapi kemudian termenung dan mengurungkan niatnya karena dia pikir ayahnya tidak akan mengizinkannya. Ibunya terbangun. Insia mengutarakan keinginannya untuk mengunggah video di YouTube. Ibunya tidak mengizinkannya karena khawatir ayahnya akan mengetahuinya. Kemudian dia menyuruh Insia tidur dan berhenti bermimpi. Insia menjawab, bagaimana mungkin ibu menyuruh tidur tapi tidak boleh bermimpi? Segala hal tidak ada gunanya tanpa mimpi. Bermimpi adalah hak semua orang. Ibunya bertanya, apa mimpimu? Aku ingin seluruh dunia mendengar suaraku. Seluruh dunia harus mengenalku sebagai penyanyi terbaik. Ibunya memiliki mimpi yang sama dengan Insia, tapi tetap saja ibunya tidak setuju untuk mengupload video di YouTube dan menyuruhnya tidur. Insia merasa percuma berbicara dengan ibunya. Dia memaksa dirinya untuk tidur, tapi tiba-tiba ibunya mendapatkan ide untuk menggunakan cadar ketika dia membuat video agar wajahnya tidak terlihat. Yang terpenting seluruh dunia bisa mendengar Insia bernyanyi. Keesokannya, Insia membuat satu video dengan menggunakan cadar. Dia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Kemudian dia membuat channel di YouTube dengan nama Secret Superstar dan mengunggah video pertamanya. Menunggu lama tapi tidak ada satupun yang melihat videonya. Dia merefresh halaman YouTube terus tapi tetap saja tidak ada yang melihatnya. Malamnya ketika dia melihat videonya di YouTube, dia terkejut dan langsung memberitahu ibunya kalau sudah ada 11.470 orang yang melihat videonya. Ternyata ide ibunya berhasil. Dia sangat senang karena akan menjadi superstar. Ibunya meminta untuk tetap merahasiakan dari ayahnya karena jika ayahnya tahu, dia akan mengusir mereka. Insia berjanji kalau ayahnya tidak akan tahu karena dia tidak melihat YouTube. Insia senang melihat komen-komen dari subscribernya. Dia juga rajin menjawab komen-komen mereka karena hal ini adalah hal baru baginya. Keesokan paginya ayahnya pulang. Dia melihat Insia tidur dengan laptop di sampingnya. Ayahnya bertanya dari mana laptop ini. Ibunya berbohong dengan mengatakan dari kakaknya. Siang hari ayahnya mengajak untuk menonton film di bioskop, tapi dia menolak untuk mengajak Insia. Dia mengatakan Insia di rumah saja, mengerjakan tugas sekolah dan harus mempersiapkan ujian naik kelas. Mendengar itu, Insia malah senang karena dia bisa membuat video baru untuk channelnya. Lagu kedua ini dia persembahkan untuk ibunya. Lagu ini menceritakan tentang ibunya yang manis, penyejuk hatinya. Baginya, ibunya seperti manisan dan jus segar di hari yang panas, selimut di malam yang dingin, kunci untuk membuka gembok keberuntungannya. Saat dia kesulitan, ibunya akan bersedih. Ketika dia bahagia, ibunya akan menangis bahagia. Dialah ibuku tersayang. Lagu keduanya sangat disukai bukan hanya subscribernya, tapi juga teman-teman sekolahnya. Dia melihat teman-temannya bersama-sama melihat videonya. Dia tersenyum bahagia. Seketika subscriber, view, dan followersnya bertambah. Siang itu ketika les, dia melihat di koran mengenai berita Secret Superstar. Seketika dia bangun dan memberikan tugasnya pada gurunya. Gurunya mengetahui jika Insia mengerjakan soal dengan asal-asalan. Dia meminta Insia untuk meminta tanda tangan pada ibu dan ayahnya untuk remedial. Cintan ikut-ikutan selesai mengerjakan tugas dan mengejar Insia. Setibanya di rumah, Insia mengambil koran ayahnya dan langsung naik ke atap untuk membaca berita itu. Tiba-tiba Cintan muncul di hadapannya. Dia mengetahui bahwa Secret Superstar adalah Insia dan dia berjanji untuk menyembunyikannya. Sebagai gantinya, dia mau memberitahu rahasianya pada Insia. Ternyata Cintan mengungkapkan perasaannya pada Insia. Dia menyukai Insia. Insia tersenyum tapi akhirnya dia pura-pura marah dan menyuruhnya pergi.
Ketika dia kembali ke rumah, ternyata televisi sedang menyiarkan berita mengenai Secret Superstar. Untuk mengalihkan perhatian ayahnya dari televisi, Gudu menumpahkan minuman ayahnya. Ketika ayahnya pergi mengganti pakaian, mereka melihat berita di televisi. Berita itu memberitahu bahwa sudah ada 30 juta orang melihat video Secret Superstar dan menjadi trending nomor 1 di YouTube. Mereka penasaran siapa sebenarnya Secret Superstar. Pagi hari sebelum berangkat sekolah, Insia meminta tanda tangan ayahnya untuk remedial. Ayahnya terdiam sambil menahan marah ketika melihat nilai Insia. Insia meminta maaf dan berjanji akan belajar lebih giat lagi. Ayahnya meminta Insia untuk mengambil gitarnya. Ayah Insia merusak senar gitarnya dan tidak memperbolehkan untuk membeli senar yang baru sampai dia mengizinkan. Malam hari, ayah, ibu Insia dan Gudu bersiap untuk pergi ke undangan pernikahan. Ayah Insia bertanya kenapa tidak memakai kalung emas. Ibu Insia mengatakan dia lupa di mana menaruh kalung itu. Dia mencari kalung itu di lemari dibantu oleh Insia. Insia bertanya apakah kalung itu ibu jual untuk membeli laptop. Ibunya mengiyakan karena tidak punya pilihan lain selain menjual kalung emasnya untuk membeli laptop. Mereka sangat ketakutan untuk berkata jujur, tapi tanpa mereka sadar ayahnya mendengar pembicaraan mereka. Ayahnya marah karena menjual kalung emas tanpa seizinnya. Insia berusaha untuk membela ibunya dengan mengatakan itu salahnya dan dia akan menjual laptopnya kemudian membeli kalung yang sama. Tapi ayahnya tidak mau mendengar, malah semakin marah. Ayahnya memukul wajah ibunya. Sambil menangis, Insia mengajak adiknya masuk ke dalam kamar. Di dalam kamar, mereka mendengar ayahnya memukul dan memarahi ibunya sambil saling berpelukan. Tidak tahan, mereka akhirnya keluar kamar lagi untuk membela ibunya. Insia mengatakan, hentikan memukul ibu. Aku tidak membutuhkan laptop. Ayah bisa menjualnya. Karena kesal, ayahnya menyuruh untuk membuang laptop itu. Insia melemparnya dari lantai 3 rumah sehingga laptopnya hancur. Setelah kejadian itu, Insia selalu melamun, menyendiri dan bersedih. Ibunya dan Cintan sangat mengkhawatirkannya. Saat istirahat makan siang, Cintan mendekatinya dan memberikan roti. Cintan mengatakan kalau dia membaca semua cuitan di Twitter dan para fansnya. Dia juga melihat Sakti Kumar mengirimnya cuitan. Cintan memberitahunya untuk menghubungi Sakti Kumar agar dia bisa menjadi penyanyi latar untuk filmnya. Insia tidak mau menghubunginya karena menurutnya Sakti Kumar bukanlah orang yang baik karena istrinya meninggalkannya. Karena laptopnya hancur, Insia meminta bantuan pada Cintan untuk mengecek email miliknya dan memposting di Facebook dan Twitter kalau dia tidak sempat mengupload video baru. Insia menuliskan passwordnya di tangan Cintan. Melihatnya membuat Cintan tersipu bahagia. Sore hari ayahnya pulang dari kantor membawa kabar gembira kalau dia diterima di perusahaan minyak di Riyadh sebagai pimpinan insinyur. Dia juga mengatakan mereka semua akan pindah ke Riyadh dan akan menjodohkan Insia dengan anak temannya. Insia tidak ingin pindah ke Riyadh. Dia mengajak ibunya untuk kabur berdua saja dan meninggalkan Gudu bersama ayahnya. Karena ayahnya hanya mencintai Gudu, tapi ibunya menolaknya karena itu artinya Gudu akan tumbuh seperti ayahnya. Ibunya juga mengatakan ada hal-hal yang di luar kendali kita. Insia tidak menyetujuinya, dia tetap akan kabur walaupun tanpa ibunya. Keesokannya setelah les, Cintan memberikan handphone dan nomor Sakti Kumar ke Insia. Insia mencoba untuk miss call Sakti Kumar karena Cintan tidak memiliki pulsa. Tidak lama, Sakti Kumar menelpon balik. Insia memperkenalkan diri sebagai Insia Malik, pemilik channel Secret Superstar Gadis Bercadar. Mereka berjanji untuk rekaman esok hari di Mumbai dengan syarat dia harus membantu Insia. Tiket pesawat dan antar jemput bandara akan disiapkan oleh Sakti Kumar. Cintan akan membantunya agar tidak ada orang yang tahu kalau Insia pergi ke Mumbai. Keesokannya, Cintan memberikan tiket pesawat yang sudah di-print, kemudian membantunya kabur dari sekolah dengan memanjat pagar sekolah. Sebelum meninggalkan Cintan di sekolah, Insia mengatakan kalau dia juga menyukai Cintan. Setelah itu, dia pergi menuju bandara.
Sampai Mumbai, dia dijemput oleh pegawai Sakti Kumar. Pertama kali bertemu, Sakti Kumar mengatakan kalau suara Insia luar biasa. Dia akan mengadakan acara perkenalan Insia di Hotel Bintang 5. Dia juga akan mempromosikan Insia di halaman depan Mumbai Times. Tapi menurut Sakti Kumar, dia harus mengganti namanya. Insia meminta untuk tetap merahasiakan identitasnya karena ayahnya akan marah jika dia mengetahuinya. Saat rekaman, Insia berusaha untuk mengikuti nada yang diminta Sakti Kumar, tapi dia tidak bisa melakukannya. Akhirnya, Sakti Kumar menyuruhnya untuk kembali ke sekolah. Insia menangis dan meminta waktu untuk ke toilet. Di toilet, Insia teringat perkataan ibunya sehingga ia mengutarakan kepada Sakti Kumar bahwa yang salah bukan dirinya tapi ada pada lagunya. Syair lagunya romantis tapi nadanya sangat tinggi. Insia meminta kesempatan sekali saja untuk menyanyikan lagu itu dengan nada lambat. Mendengar Insia menyanyikan lirik itu dengan nada lambat, semua orang di studio yang melihatnya berdiri dan bertepuk tangan. Ketika perjalanan pulang menuju ke bandara, Sakti Kumar mengatakan kalau dia senang sekali dengan hasil rekamannya. Insia tersenyum tapi tiba-tiba dia teringat dengan ibunya dan mengatakan kepada Sakti Kumar kalau dia membutuhkan bantuannya. Insia ingin bertemu dengan pengacara. Dia mengatakan kepada Sakti Kumar kalau dia ingin orang tuanya bercerai. Sakti Kumar menghubungi pengacara dan membuat janji bertemu minggu depan. Insia tiba di sekolah tepat pada waktu pulang sekolah. Malam harinya di rumah, dia mencari lem dan lakban untuk tugas sekolahnya. Dia bertanya pada adiknya. Adiknya menjawab tidak mengetahuinya, tapi Insia tahu bahwa yang memainkan adalah adiknya. Insia marah tapi adiknya memberitahu ibunya bahwa dia sedang membuat hadiah untuknya. Hari bertemu pengacara tiba, Sakti Kumar menjemput Insia di airport dan menemaninya datang ke kantor pengacara. Ketika bertemu pengacara, Insia menceritakan kalau ayahnya menganiaya ibu hanya karena hal sepele. Pernah suatu hari ibunya lupa menyalakan dispenser. Ayah mematahkan tulang ibu. Setelah mendengarkan cerita Insia, pengacara itu mempersiapkan berkas untuk ditandatangani ibu Insia. Insia meminta maaf karena dia tidak bisa membayar jasanya, tapi Sakti Kumar mengatakan kalau dia akan membayarnya. Sebelum ke bandara, Insia bercerita dia ingin pindah ke Mumbai bersama ibunya dan mengembangkan bakat menyanyinya agar bisa mengikuti ajang pencarian bakat dan menjadi superstar. Sakti Kumar mengatakan anak berbakat sepertimu tidak memerlukan ajang pencarian bakat. Anak berbakat seperti gelembung di minuman soda yang akan bangkit sendiri dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sebelum berpisah di bandara, Insia mengucapkan terima kasih dan kemudian memeluknya. Tiba di rumah, Insia bercerita ke ibunya kalau hari ini dia ke Mumbai. Pak Sakti mengirim email dan mengajakku ke Mumbai untuk rekaman lagu. Rekaman berjalan lancar. Setelah itu, dia membawaku bertemu pengacara terkenal di Mumbai. Dia memberikan berkas pengajuan cerai ini. Tolong tinggalkan ayah, jadi kita tidak perlu pergi ke Riyadh dan aku akan menjadi penyanyi terkenal. Pak Sakti bilang dia akan membantu. Ibunya sangat terkejut karena Insia pergi ke Mumbai sendirian. Dia khawatir jika terjadi sesuatu dan dia tidak mengetahuinya. Ibunya bertanya, apa yang ayahmu perbuat hingga kamu selalu minta ibu bercerai darinya? Insia menjawab, dia selalu menganiayamu dan kehidupan macam apa yang kita jalani. Bahkan kita sulit untuk bernafas. Sekarang dia ingin membawa kita ke Riyadh dan menjodohkan aku tanpa bertanya dulu. Ibunya sedih dan marah. Dia meminta Insia untuk menerima keadaannya dan jangan bermimpi terbang melewati ini. Ibunya tetap memaksa kalau mereka akan ikut ayahnya ke Riyadh. Insia juga tetap pada pendiriannya kalau dia tidak akan pergi ke Riyadh dan mengatakan kepada ibunya kalau dia pecundang yang tidak bisa melakukan apa-apa untuk anaknya. Insia yang kesal naik ke atap rumah sambil menangis, melempar barang-barang dan memukul dinding. Di atap, dia menemukan laptopnya yang hancur sedang diperbaiki menggunakan lem dan lakban. Ternyata Gudu memperbaikinya. Gudu mengatakan kalau hadiahnya belum selesai. Terharu, Insia memeluk adiknya dan meminta maaf.
Neneknya menyuruh Insia minta maaf kepada ibunya, tapi Insia tidak mau. Neneknya bercerita ketika ibunya mengandung Insia, ayahnya memintanya untuk menggugurkan kandungannya. Tapi ibunya tidak mau, dia memilih kabur. Setelah Insia lahir, ibunya kembali ke rumah dan memohon kepada ayahnya agar diperbolehkan untuk merawatnya. Nenek meminta Insia untuk merahasiakan ini karena ibunya tidak ingin Insia mengetahuinya. Setelah mendengar itu, dia menghapus akun YouTube-nya, selalu melamun dan tidak bersemangat menjalani hari-harinya. Cintan mengkhawatirkannya. Suatu hari, dia menaruh handphonenya di tas Insia agar Sakti Kumar dapat menelponnya. Sakti Kumar mengatakan dia dan pengacaranya bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Insia menolaknya karena ibunya tidak akan mengizinkannya. Ibunya telah berjuang dan berkorban untuknya, sekarang saatnya untuk membalas. Aku tidak bisa meninggalkannya. Ketika makan malam, mereka melihat berita di televisi mengenai Secret Superstar yang sudah tidak aktif di YouTube, Facebook, dan Twitter. Comeback Secret Superstar menjadi trending dan penggemar merasa kecewa. Sakti Kumar diwawancarai dan memberikan komentar bahwa Secret Superstar memiliki luka di hatinya. Terlihat semangat di matanya yang melebihi suaranya. Dia anak yang berbakat. Keesokannya ibunya memutar CD yang berisi lagu-lagu Insia. Tapi dia mematikannya dan mengatakan kalau dia tidak ingin bermimpi lagi. Suatu pagi ayahnya mengatakan kalau mereka akan berangkat ke Riyadh tanggal 20. Hari terakhir sekolah, Cintan meminta izin kepada ibu Insia untuk mengajaknya pergi. Ketika bersama Cintan, Insia menelpon Sakti Kumar. Dia mengatakan kalau lagunya menjadi super hit. Insia menjawab dia juga melihat kalau lagunya selalu diputar di televisi dan ibunya membeli CD-nya. Sakti Kumar juga memberitahu bahwa Glamour Awards memberikan nominasi penyanyi terbaik padanya. Mendengarnya, Insia sangat senang dan tidak percaya. Acaranya berlangsung pada tanggal 20 di Mumbai, tapi dia tidak bisa datang ke acara itu karena dia harus pergi ke Riyadh. Cintan diundang ke Glamour Awards oleh Sakti Kumar, jadi dia akan datang ke Mumbai. Tanggal 20 tiba, mereka bersiap untuk pergi. Ibu Insia tidak lupa membawa gitar milik Insia. Di bandara Mumbai, ibunya melihat dan mendengar orang-orang yang membicarakan Secret Superstar. Mereka yakin kalau Secret Superstar akan memenangkan penghargaan penyanyi terbaik. Ketika check-in, ternyata beratnya melebihi bagasi yang ditentukan dan ayah Insia harus membayar kelebihan beratnya. Melihat gitar Insia, dia menyuruh Insia untuk membuangnya ke tempat sampah. Ibunya sedih melihat Insia membuang gitarnya. Dia mengatakan kalau Insia tidak punya apa-apa selain gitarnya. Suaminya mengatakan kalau gitar itu adalah sampah seperti isi kepala kalian. Ibu Insia dengan tegas mengatakan gitar Insia bukan sampah. Gitar itu adalah mimpi Insia. Tanpa mimpi semua tidak ada gunanya. Mimpi adalah hak semua orang. Ibu Insia juga mengatakan kalau dia, Insia dan Gudu tidak akan ikut ke Riyadh. Ibunya juga mengancam kalau dia berani menamparnya, dia akan mengunggah ke channel Insia, penyanyi bercadar yang memiliki banyak penggemar. Akhirnya ibunya mengambil gitar Insia, menandatangani berkas pengajuan cerai dan meninggalkan ayah Insia di bandara. Ibu Insia meminjam handphone dan meminta Insia untuk menelpon Sakti Kumar. Mereka datang ke acara Glamour Awards. Pemenang penyanyi terbaik adalah Monali Thakur. Ketika dia menerima penghargaan, dia mengucapkan bahwa yang pantas menerimanya adalah Secret Superstar. Dibandingkan suaranya, suaraku tidak ada apa-apanya. Dan dia meminta Secret Superstar untuk naik ke panggung. Dengan dukungan dari Sakti Kumar, Gudu, dan Cintan, akhirnya Insia memberanikan diri naik ke panggung dan membuka cadarnya. Di panggung dia berbicara, Secret Superstar adalah bukan dirinya, melainkan ibunya. Ibunya membelikan gitar ketika dia berusia 6 tahun, di mana uangnya dia ambil diam-diam dari dompet ayahnya. Perhiasan terakhirnya dia jual untuk membelikan laptop. Ayahnya tidak menginginkannya sejak dalam kandungan, tapi dia tetap mempertahankannya. Bernyanyi dan memenangkan penghargaan adalah mimpiku. Tapi ayahku tidak mengizinkan aku bermimpi.
Kebebasan bermimpi hanya diberikan oleh ibuku. Insia juga mengatakan kalau ibu tidak bodoh. Dia jenius, dia bukan pecundang, dia adalah pejuang. Dia adalah ibu terbaik di dunia. Film berakhir ketika Sakti Kumar membuat video YouTube pertamanya.